Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru. Pada hari ini tanggal 25 November 2024 sekaligus memperingati Hari Guru. Semoga menjadi guru-guru terbaik untuk mendidik anak-anak bangsa semuanya. Amin amin amin. Pada hari ini kita akan melaksanakan kombel terakhir di semester ini, yaitu dengan saya Ibu Ketua Kombel yaitu Indah Nurhayati. Di sebelah saya adalah Ibu Diah sebagai sekretaris atau notulen. Sebelah saya lagi adalah Bu Eva sebagai koordinator Kombel. Dan yang paling ditunggu-tunggu yaitu narasumber kita pada hari ini, yaitu Bapak yang sangat ganteng sekali sejagat raya, Bapak Nakur Naim Hidayat, dan biasa kita panggil dengan Bapak Naim. Di mana pada kombel hari ini kita akan membahas tentang rencana tindak lanjut dengan judul Healthy, Fit, and Fun. Artinya apa nanti akan dijelaskan lebih jelas oleh narasumber kita yaitu Bapak Naim. Nanti ada sesi diskusi juga terakhir. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Tetap semangat mengikuti kombel Bapak Ibu Guru. Saya serahkan langsung kepada narasumber pada hari ini yaitu Bapak Naim. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Sekolah SDN Pangaradi 3, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Pangarangan 3. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai detik hari ini kita masih diberi kesehatan, diberi nikmat, dan diberi syukur yang tak terhingga ya. Di hari guru juga ya Bapak Ibu Guru, mudah-mudahan ilmu yang kita berikan selalu barokah kepada anak-anak kita. Salawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kombel kali ini merupakan salah satu rangkaian tugas akhir yang saya ditugaskan oleh BBGP Jawa Timur, kemudian fasilitator juga, yang mana tugas akhir ini mengenai rencana tindak lanjut dari program yang saya ikuti, yaitu program peningkatan kompetensi guru PJOK. PKG PJOK ini sudah saya jalani dari bulan Oktober Bapak Ibu. Oktober, November, dan Desember. Insya Allah terakhir bulan depan, bulan Desember. Jadi selama 3 bulan banyak sekali ilmu yang saya dapatkan untuk peningkatan kompetensi saya selaku guru PJOK di Pangarangan 3. Nah, untuk tugas akhir ini saya dan rekan-rekan peserta yang lainnya juga diberi tugas mengenai rencana tindak lanjut dari program yang sudah direncanakan. Nah, semoga kedepannya program ini bisa berjalan dengan lancar, sukses, dan langsung berdampak kepada peserta didik. Jadi ini merupakan rangkaian tugas akhir yang diberikan kepada saya, yaitu tentang rencana tindak lanjut RTL PKG PJOK yang saya ikuti selama 3 bulan sampai bulan Desember nantinya. Nah, untuk
RTL ini memang petunjuknya dari BBGP dan fasilitator, yaitu berkolaborasi di komunitas belajar sekolah yang ada di unit kerja masing-masing. Nah, kebetulan kita sudah berjalan cukup lama dan sudah berkelanjutan sekali komunitas belajar ini di komunitas Kembang Songenep ini. Nah, untuk materi pada hari ini yang saya angkat untuk komunitas belajar hari ini yaitu tentang healthy, fit, and fun. Bapak Ibu sudah pasti tahu apa itu healthy. Healthy artinya sehat. Fit itu kita artikan adalah bugar. Fun itu menyenangkan. Jadi aktivitas kebugaran yang menyenangkan buat peserta didik. Nah, ini merupakan suatu proyek besar, proyek pembelajaran PJBL yang saya angkat, yang saya ambil, yang saya rencanakan untuk program kedepannya di SDN Pangerangan 3 ini. Latar belakang yang saya ambil, kenapa saya mengambil dengan judul Healthy, Fit, and Fun itu, yang pertama adanya perilaku kurang gerak dari peserta didik atau sedentary behavior dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti meningkatnya penggunaan gadget atau HP. Jadi Bapak Ibu sendiri sudah tahu putra-putri kita baik di sekolah ataupun mungkin di rumah memang tidak bisa terlepas dari handphone atau gadget. Jadi mengakibatkan aktivitas yang kurang gerak dari peserta didik kita dan anak-anak kita. Kemudian kurangnya ruang bermain. Jadi memang apalagi di perumahan mungkin Bapak Ibu ya, di rumah saya saja itu memang fasilitas umum terutama di tempat bermain itu masih sangat kurang. Jadi ketika bermain itu sulit sekali mencari lapangan. Kalau kita memaksakan main di jalan raya itu juga berisiko buat anak-anak. Kemudian minimnya kesadaran akan pentingnya aktivitas fisik. Jadi anak-anak kita ini sekarang memang kurang antusias ketika melakukan aktivitas di luar rumah atau apalagi disuruh olahraga, mungkin lebih asik dengan aktivitas dunianya sendiri dengan memainkan HP. Kemudian dari paket tahun 2020 ini saya mengutip, yaitu perilaku sedentar memiliki dampak buruk yang luas pada tubuh manusia, termasuk peningkatan semua penyebab kematian akibat penyakit kardiovaskuler, resiko kanker, dan resiko gangguan metabolisme seperti diabetes, hipertensi, dan dislipidemia atau gangguan muskuloskeletal, seperti artalgia dan osteoporosis atau pengorposan tulang. Ya, jadi dengan sedikitnya kita bergerak Bapak Ibu atau anak-anak kita yang kurang antusias dengan aktivitas fisik, maka dampaknya sangat luar biasa. Ya, penyakit siap menghampiri kita semua, terutama juga anak-anak kita ketika anak-anak kita beraktivitasnya atau aktivitas fisiknya sangat minim, sangat kurang. Kemudian maka dari itu kondisi di atas perlu dilakukan salah satu upaya untuk pencegahan dengan memberikan pembelajaran aktivitas kebugaran berbasis proyek. Berbasis proyek ini yang mengakomodasi yaitu suara atau voice dari peserta didik, pilihan atau choice dari peserta didik, dan kepemilikan atau ownership dari peserta didik terhadap pembelajarannya. Jadi nantinya proyek yang saya rancang ini, proyek pembelajaran yang rancang saya ini mengenai aktivitas kebugaran fisik yang menyenangkan. Jadi tanpa disadari peserta didik ini happy atau senang dengan yang saya berikan.
yang saya instruksikan kepada peserta didik dengan beberapa opsi-opsi atau pilihan berbagai macam aktivitas gerak tubuh supaya anak-anak selalu senang mengikuti dari awal sampai akhir. Kita lanjutkan. Tujuannya adalah peserta didik dapat menanamkan dan memahami pentingnya menjaga kebugaran fisik melalui aktivitas fisik yang menyenangkan dan teratur. Ini tujuan yang pertama. Kemudian tujuan yang kedua, melibatkan komunitas sekolah dalam menciptakan lingkungan yang mendukung kebugaran jasmani, mulai dari komunitas belajar, termasuk juga forkel atau paguyuban masing-masing kelas. Capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Tujuan yang pertama yaitu meningkatkan kesadaran dan kebiasaan hidup sehat. Capaiannya adalah peserta didik memiliki pemahaman dan kebiasaan sehat dalam aktivitas fisik. Jadi capaiannya adalah supaya peserta didik kita paham akan pentingnya aktivitas fisik. Langkah-langkahnya, yang pertama peluncuran proyek melalui sosialisasi dan musyawarah dengan pemangku kepentingan, yaitu dengan komunitas belajar Kembang Songonep ini. Kemudian mengadakan workshop terkait kebugaran dan kesehatan tentang permainan kebugaran. Bisa juga saya lakukan nanti bergantian di forum kelas atau paguyuban kelas. Hasil yang ingin saya harapkan yaitu peserta didik aktif secara fisik dan memiliki kebiasaan hidup sehat, yaitu dengan cara aktivitas fisik atau aktivitas kebugaran fisik yang menyenangkan. Itu adalah hasil yang saya harapkan. Kemudian tujuan yang kedua yaitu meningkatkan kolaborasi dan partisipasi. Capaian yang ingin dicapai adalah terjalinnya kolaborasi antara guru, peserta didik, dan orang tua. Jadi kolaborasi 3 elemen ini saling keterkaitan untuk mencapai tujuan yang sama. Kemudian langkah-langkahnya, yang pertama pengumpulan informasi, melibatkan semua peserta didik dan orang tua dalam perencanaan kegiatan. Jadi semua peserta didik nantinya dari kelas 1 sampai kelas 6 dilibatkan, dan orang tua juga perlu mendukung kegiatan ini. Kemudian yang kedua, pengembangan dan umpan balik, mendapatkan umpan balik dari peserta didik dan orang tua. Dan yang ketiga, presentasi dan pelaksanaan, yaitu mempresentasikan program dan pelaksanaan kegiatan bersama, salah satunya di komunitas belajar Kembang Songonep ini. Kemudian hasil yang diharapkan adalah komunitas belajar sekolah atau KBS yang solid, kompak, dan mendukung program kebugaran ini. Jadi saya berharap komunitas belajar yang ada di Pangarangan 3 ini, Kembang Songonep, tetap solid, tetap kompak, sehingga program aktivitas kebugaran ini berjalan dengan sukses dan lancar. Kemudian struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar. Yang pertama dari struktur programnya dulu. Koordinator programnya guru PJOK, saya dengan Pak Gandhi nantinya. Kemudian tim pelaksananya guru PJOK dan guru yang relevan. Jadi juga semua wali kelas juga terlibat di sini. Kemudian pesertanya adalah seluruh peserta didik dari kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian pendukungnya yaitu orang tua dan peserta didik, saling mendukung. Kemudian rekan sejawat dalam komunitas belajar, guru yaitu sebagai fasilitator dan pendamping, orang tua yang mendukung dan memotivasi anak-anak. Nah, ini bisa dilakukan dengan cara memberi dukungan dari rumah masing-masing. Kemudian selanjutnya pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Ada beberapa aset, ya. Yang pertama adalah aset manusia. Sekolah memiliki guru-guru yang berkompeten dan berpengalaman dalam mengajar serta mendukung kegiatan pembelajaran berbasis proyek. Pasti sudah tidak dapat dipungkiri lagi, tidak perlu diragukan lagi, guru-guru Pangarangan 3 sudah sangat berkompeten sekali
apalagi kalau berbicara masalah proyek ini. Kemudian yang kedua, peserta didik di sekolah ini menunjukkan minat yang tinggi dan antusias dalam mengikuti kegiatan pembelajaran yang inovatif dan interaktif. Pasti ya, peserta didik kita, murid-murid kita sangat antusias sekali ketika ada kegiatan atau program-program yang diberikan oleh guru-guru atau program dari sekolah. Kemudian yang kedua, aset sosial, yaitu orang tua peserta didik terlibat aktif dalam mendukung kegiatan sekolah, baik melalui partisipasi langsung dalam kegiatan ataupun memberi dukungan sumber daya. Ini aset sosialnya Bapak Ibu. Kemudian lanjut ke aset fisik. Sekolah dilengkapi dengan fasilitas yang mendukung kegiatan pembelajaran berbasis proyek seperti ruang multimedia, kita sudah punya ruang komputer, ruang perpustakaan, lapangan olahraga juga ada, ruang kelas yang nyaman. Ini sudah kita miliki di sekolah kita. Kita lanjutkan. Aset agama atau budaya. Sekolah menanamkan nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, dan toleransi yang kuat di kalangan warga sekolah sehingga mendukung kerjasama dalam pelaksanaan proyek. Ini sudah kita lakukan, apalagi dari yang 19 atap itu ya Pak Salamet ya. Ya, 19 atap. Kemudian kita lanjutkan ke aset finansial. Sekolah memiliki alokasi anggaran yang cukup untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembelajaran berbasis proyek, termasuk dana untuk bahan dan peralatan proyek. Ini ada kaitannya juga dengan dana BOS yang mensupport secara langsung proyek ini. Kemudian yang ketiga, yang selanjutnya yaitu aset politik. Manajemen sekolah memiliki kebijakan yang mendukung pengembangan pembelajaran berbasis proyek, termasuk fleksibilitas dalam kurikulum dan jadwal pelajaran. Ya, ini sudah kita lakukan juga. Aset politiknya memanage sekolah mulai dari merancang proyeknya, kemudian merancang kurikulumnya dan lain sebagainya. Kemudian rencana evaluasi. Ada beberapa metode, ada beberapa rencana untuk melakukan evaluasi dalam proyek pembelajaran ini. Yang pertama adalah metode evaluasinya menggunakan metode observasi langsung atau melihat partisipasi dan keaktifan peserta didik. Jadi bisa kita pantau apakah peserta didik kita dari kelas 1 sampai kelas 6 sangat antusias sekali dengan pelaksanaan proyek aktivitas kebugaran ini. Kemudian yang kedua dengan cara kuesioner atau survei, mendapatkan umpan balik dari peserta didik dan orang tua. Bisa kita lakukan nantinya dengan menggunakan kuesioner melalui Google Form, atau juga bisa langsung kita tanyakan ke peserta didik bagaimana perasaannya ketika melakukan kegiatan aktivitas kebugaran yang sudah kita programkan, yang sudah kita berikan kepada anak-anak. Apakah senang atau tertekan atau gembira dan lain sebagainya. Kemudian penilaian kinerja berdasarkan rubrik assessment yang telah disusun. Ya, jadi kita juga akan menyusun nantinya beberapa assessment atau penilaian dari berbagai proyek yang sudah kita rencanakan ini, yaitu aktivitas kebugaran yang menyenangkan. Kemudian indikator keberhasilannya. Ini ada beberapa indikator keberhasilannya, ada 3 yang saya buat. Yang pertama, indikator keberhasilan dari partisipasi aktif, yaitu tingkat kehadiran dan partisipasi peserta didik dalam kegiatan. Apakah peserta didik ini aktif atau pasif, hanya duduk aja, diam, capek Pak, tidak suka Pak, atau yang lainnya ya. Jadi itu salah satu indikator keberhasilannya, aktif atau tidaknya. Kemudian yang kedua, kemampuan bekerja sama, yaitu berkolaborasi antara siswa, guru, dan orang tua. Nah, ini juga penting sekali Bapak Ibu. Jadi dikatakan berhasil proyek ini yaitu terjalinnya kolaborasi antara siswa, guru, dan orang tua. Jadi di sekolah kita rembuk di Kombel ini, kemudian
disosialisasikan di masing-masing kelas, kemudian disampaikan nanti di paguyuban bahwa proyek besar ini proyek tentang aktivitas kebugaran yang menyenangkan. Nah, ketika sudah terjadinya kolaborasi yang baik antara siswa, guru, dan orang tua, maka bisa dikatakan indikator keberhasilan itu sudah tercapai. Kemudian yang ketiga, pelaksanaan aktivitasnya, yaitu kualitas dan konsistensi kegiatan yang dilaksanakan. Artinya kegiatan ini berkelanjutan Bapak Ibu, bukan hanya sekali saja kita lakukan kemudian berhenti jalan di tempat, apalagi hilang di telan bumi. Nah, jadi salah satu keberhasilannya adalah berkelanjutan secara kontinu kegiatan ini dilaksanakan. Kemudian tantangan yang akan kita hadapi ada 3 yang saya buat Bapak Ibu ya. Yang pertama, minimnya partisipasi dari peserta didik dan orang tua. Mungkin tantangan yang akan kita hadapi di masing-masing orang tua acuh tak acuh mungkin. Kurang kepedulian terhadap kegiatan yang diprogramkan oleh sekolah kita. Kemudian tantangan yang kedua yaitu keterbatasan fasilitas yang memadai untuk aktivitas fisik. Saya rasa insya Allah kalau di sekolah kita masih bisa dikondisikan. Jadi nantinya kita memanfaatkan fasilitas yang ada di lapangan sekolah kita, secara bergiliran nantinya dari kelas 1 sampai kelas 6 untuk melakukan aktivitas kebugaran yang menyenangkan. Dan yang terakhir tantangannya adalah jadwal kegiatan yang berbenturan dengan kegiatan lainnya. Nah, ini juga suatu tantangan Bapak Ibu ketika kita mengadakan proyek ini, yaitu berbenturan dengan kegiatan sekolah dengan pembinaan matematika mungkin, atau kegiatan lomba-lomba yang lain, atau program-program sekolah yang lain, sehingga kegiatan yang sudah kita rencanakan, proyek yang sudah kita rencanakan ini ada kendala, ada sedikit tantangan juga buat kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu hebat di Pangarangan 3. Semoga proyek besar ini bisa kita laksanakan dengan lancar, dengan sukses, menyenangkan buat peserta didik kita, gurunya juga happy, dan mudah-mudahan gurunya juga saling mendukung, berkolaborasi dengan baik. Dan kalau memang mau beraktivitas bersama-sama dengan siswanya, baik juga sekalian berolahraga ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya serahkan ke Ibu moderator ya. Silakan Bu Indah. Terima kasih Pak Naya, penjelasannya yang cukup jelas sekali. Oke, Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan atau sharing? Silakan dari Bapak Sufran. Silakan Bapak Sufran. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali pemaparan yang diberikan oleh Bapak Kurnia Hidayat. Ada beberapa poin penting yang ingin saya highlight di sana. Yang pertama adalah bahwa sebuah program sekolah merupakan program yang akan bisa berjalan jika ada sinergi antara pihak sekolah dengan wali murid, dan juga ada ikatan emosional yang baik antara guru dan siswanya. Nah, di sini Bapak Naim tadi mengatakan bahwa kita punya kadang-kadang kendala yang muncul di lapangan itu adalah bagaimana ketika wali murid atau siswa sendiri itu kurang bisa berpartisipasi aktif. Secara teori behavioristik adalah dalam ringkasnya harusnya ada aksi dan ada reaksi, kan begitu Pak Naim. Yang saya ingin kita ulas lebih lanjut adalah bagaimana cara kita mengatasi kendala tersebut. Karena permasalahan ini bukan permasalahan kompleks dalam satu sudut pandang saja, karena kebanyakan ketidakaktifan wali murid dan siswa itu dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Nah,
bisakah kita sebagai oknum-oknum pendidik ini di sini mengatasi hal-hal tersebut? Apakah ada kiat-kiat tertentu atau adakah tips-tips tertentu untuk bisa di-sharing kepada teman-teman sehingga kalau kemudian mereka mengalami hal yang sama di kemudian hari, di belakang hari, itu mungkin bisa diterapkan secara bersama. Demikian saja pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, terima kasih Bapak Subhan atas pertanyaannya yang sangat menarik sekali, dan ini pertanyaan yang perlu kita pecahkan bersama sebenarnya ya. Ini merupakan tantangan Bapak Ibu. Jadi semua kegiatan termasuk proyek yang akan kita lakukan ini, yaitu pembelajaran berbasis proyek ini, banyak sekali tantangannya. Bukan hanya proyek kali ini saja tantangannya. Proyek-proyek sebelumnya seperti P5 yang sudah kita lewati, yang sudah kita lalui, yang sudah kita kerjakan, memang banyak sekali tantangan yang harus kita hadapi. Salah satunya adalah partisipasi peserta didik dan orang tua yang kurang antusias. Nah, berkaca dari pengalaman yang sudah kita lewati, mulai dari kegiatan-kegiatan yang sudah banyak sekali yang sudah kita lewati, alhamdulillah tantangan bisa kita minimalisir ya, diminim lah itu. Nah, banyak sekali trik-trik atau cara-cara sebenarnya Bapak Ibu supaya bagaimana partisipasi peserta didik atau orang tua supaya aktif, supaya mendukung, supaya ada kolaborasi yang baik. Nah, salah satunya adalah mari kita musyawarahkan bersama di komunitas belajar ini, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya kita selaku fasilitator kepada peserta didik memberikan motivasi, memberikan penjelasan atas pentingnya aktivitas kebugaran fisik ini di masing-masing komunitas, di masing-masing forum kelas atau paguyuban. Nah, jadi masing-masing paguyuban kita berikan penjelasan akan pentingnya aktivitas kebugaran fisik ini sehingga anak-anak kita peduli tentang kesehatan tubuhnya. Jadi mulai dari penjelasan akan berbagai macam penyakit yang akan kita hadapi ketika kita jarang beraktivitas olahraga, kemudian penjelasan manfaat-manfaatnya perlu kita sampaikan juga di komunitas forum kelas itu, yaitu di paguyuban kelas masing-masing. Nah, itu juga. Jadi yang pertama yaitu dengan cara mari kita musyawarahkan bersama trik-trik atau metode-metode apa saja yang bisa kita lakukan, karena ini proyek bersama Bapak Ibu, bukan proyek saya. Jadi ini proyek bersama yang akan kita lakukan, yang akan berikan untuk anak-anak kita, supaya anak-anak kita beraktivitas, berolahraga bersama-sama dengan teman-temannya dari kelas 1 sampai kelas 6, tapi yang menyenangkan. Nah, begitu. Kita bisa bermusyawarah di Kombel ini. Kemudian dengan cara yang tadi Pak Subhannya, dengan cara memberikan sosialisasi di paguyuban, bagaimana manfaatnya, kemudian hal-hal apa saja yang akan berdampak kepada diri anak-anak ketika malas beraktivitas kebugaran itu, sehingga kepedulian, partisipasi peserta didik dan orang tua bisa terjalin. Mungkin itu saja Pak Subhan jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, bagaimana Pak Subhan? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau teman-teman ada yang ingin melengkapi atau sharing dengan pertanyaan yang Bapak Subhan ajukan? Kalau tidak ada, Cukup? Hah? Sudah? saya ingin Ya. ya, Pak Seni dulu ya. Pak Seni, silakan Pak Seni.
sebelum jam yang ditentukan, mungkin jam 9 atau jam 10 ya kemungkinannya itu sampai. Dan bangunnya itu harus pagi, dan setelah bangun itu harus melakukan aktivitas yaitu berolahraga terlebih dahulu. Nah, di situ karena ada kegiatan mengenai healthy, fit dan fun ini, kemungkinan apakah kegiatan itu perlu untuk dilakukan di sekolah, apakah sama kegiatannya nanti yang dilakukan sekolah dengan kegiatan yang telah dicanangkan oleh Bapak Menteri tersebut. Mohon penjelasannya untuk Bapak ini. Ya, begitu saja. Terima kasih. Ya, saya juga menambahkan pandangan. Kalau saya Silakan. setuju dengan pendapat Pak ini bahwa ada strategi prioritas yang akan dilakukan oleh Menteri Kemendikbudristek yang baru. Salah satunya makanan bergizi, tidur lebih awal, berolahraga pagi, bangun pagi sekali, termasuk pembudayaan yang menjadi prioritas dari kementerian. Mungkin itu juga bisa kita sosialisasikan kepada seluruh wali murid. Kemudian tambahan saya yang kedua, bahwa pernah saya sampaikan bahwa pembelajaran itu sebenarnya mengajak anak-anak untuk bisa menemukan cara berpikir logis. Artinya sehat itu salah satunya dari pikiran. Ketika pikiran itu mengatakan bahwa saya akan sakit, maka sakit kita. Artinya mindset sehat itu harus kita budayakan di SDN Pangalangan 3 itu. Jadi pikiran-pikiran positif harus dikembangkan, sehingga tidak ada lagi mindset negatif. Misalnya, aduh kok lagi sakit, aduh saya kok bermal. Itu Pak Nen, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Selamat dan Pak Zaini atas pertanyaan dan masukannya. Yang pertama, proyek yang saya rancang ini, Healthy, Fit and Fun ini adalah salah satu ide yang saya munculkan secara pribadi. Nah, juga mengadopsi kepada yang disampaikan oleh Pak Zaini tadi, yang kementerian tadi. Ya. Jadi memang betul sekali apa yang disampaikan oleh Pak Zaini sama Pak Selamat tadinya, bahwa peserta didik kita perlu sosialisasi akan pentingnya bergerak dengan cara aktivitas yang menyenangkan. Nah, kita selaku guru PJOK sudah berupaya dengan cara melakukan aktivitas gerak seminggu sekali di jadwal pelajaran olahraga. Nah, kegiatan proyek ini di luar jam pelajaran olahraga, Pak Zaini dan Pak Selamat. Jadi ini proyek besar yang saya sampaikan di forum ini, di komunitas belajar ini, di Kempeng Sumenep ini, dengan cara meminta dukungan secara langsung, berkolaborasi yang baik, sehingga proyek besar ini bisa tercapai, yaitu peserta didik bisa beraktivitas, mengurangi megang atau main HP-nya, karena terus terang saja tidak dapat kita pungkiri penggunaan handphone itu sudah dampaknya luar biasa, seperti tidak bisa lepas. Ya, kita sendiri saja juga sulit untuk melepas handphone yang kita miliki. Ya, nah ketika ada program seperti ini, mau tidak mau handphone itu pasti akan ditaruh, Pak Zaini, Pak Selamat. Ya, kemudian peserta didik melakukan aktivitas kebugaran yang menyenangkan yang sudah kita programkan. Ada beberapa program aktivitas kebugaran yang saya dan Pak Gandhi programkan supaya partisipasi peserta didik dan orang tua antusias mendukung dengan kegiatan ini. Nah, tujuannya sama dengan Pak Menteri, supaya anak-anak kita dan kita juga berolahraga, beraktivitas. Jadi tujuan besarnya bisa tercapai. Nah, jadi dari pernyataan dari Pak Menteri tersebut muncullah ide Healthy, Fit and Fun ini.
jadi proyek besar supaya anak-anak beraktivitas. Maka dari itu saya setuju sekali dengan apa yang disampaikan Pak Selamat juga. Proyek ini juga perlu adanya dukungan dari semua pihak, perlu adanya kolaborasi yang baik sehingga tujuan keberhasilan yang ingin kita capai, yaitu dengan beraktivitas semua peserta didik dari kelas 1 sampai kelas 6 bisa tercapai, sehingga anak-anak kita di Pangarangan 3 dengan moto Pangga Sehat, Pangga Kuat, nah, itu bisa tercapai. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, Pak, silakan. Saya ingin memberikan ada sedikit pertanyaan dari saya ketika tadi Pak yang mengatakan bahwa kita punya program Infak ini. Kalau mungkin boleh, karena ini kan butuh konsolidasi dari seluruh rekan-rekan guru di sini agar program ini nanti berjalan dengan baik. Mungkin bisa dipaparkan rencana programnya itu apa saja, sehingga kita bisa membahas apa sih positif dan negatif di program tersebut sebelum dijalankan. Itu saja menurut saya. Baik, terima kasih Pak Subhan. Jadi program Healthy Fit and Fun ini merupakan aktivitas kebugaran tubuh yang menyenangkan. Jadi semua peserta didik kita libatkan dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah, program ini akan kita jalankan di semester kedua nantinya. Di semester kedua setiap bulannya di minggu kedua. Jadi setiap minggu kedua diharapkan semua peserta didik dari kelas 1 sampai kelas 6 bisa berkumpul di lapangan yang kita miliki, melakukan berbagai macam aktivitas kebugaran. Nah, jadi memang tantangan yang seperti saya munculkan tadi itu, yaitu yang ini, jadwal kegiatan yang berbenturan dengan kegiatan lainnya, itu perlu kita pikirkan juga bersama. Karena khawatirnya ada kegiatan-kegiatan yang lain sehingga tidak bisa, mungkin Pak kelas saya izin dulu, tidak bisa keluar ke lapangan. Nah, ini perlu kita musyawarahkan juga bersama ini di kompel ini dan disampaikan juga di paguyuban masing-masing. Nah, aktivitas kebugaran yang akan kita lakukan itu yang menyenangkan Pak Subhan. Jadi mulai dalam bentuk permainan-permainan. Nah, tapi arah permainannya tersebut itu manfaatnya ke tubuh anak-anak itu langsung dampak. Mulai dari yang awalnya gemuk bisa jadi berat badannya yang mulai berkurang gitu. Kemudian otot-otot di tubuh kita mulai dari otot perut, ya, lengan, tengah tangan itu bisa langsung berdampak. Jadi aktivitas kebugaran yang menyenangkan dalam bentuk permainan ini langsung dampak ke peserta didik. Jadi tidak seperti yuk angkat beban itu selama ini, enggak. Jadi di konsep dalam bentuk permainan yang menyenangkan sehingga anak-anak antusias, partisipasi peserta didik juga 100% berpartisipasi, tidak ada yang cenderung cuma duduk diam. Nah, jadi semuanya aktif. Mungkin itu saja Pak Subhan dari saya. Ya, izin menambahkan sedikit ya Pak. Kita bicara tentang program Fun and Fun. Yang harus kita pahami bahwa healthy itu bukan berarti jadi begini, intinya adalah sebuah kesehatan bisa tercapai kalau itu dilakukan secara reguler. Artinya begini, ketika kita bicara tentang kardiovaskuler, ini mohon maaf bukan saya mencoba mengimbangi pemaparan yang dalam bidang kesehatan, tidak ya. Tapi ketika kita bicara dalam konteks tubuh manusia, kardiovaskuler itu kan melibatkan tentang peredaran darah, sistem kerja tubuh kita. Tapi kalau hanya satu bulan sekali, apakah akan efektif? Pertanyaannya kan begitu. Sementara kardiovaskuler kita itu adalah hasil dari penumpukan kebiasaan sehari-hari. Pertanyaan dari saya, apakah program ini akan berjalan dengan efektif kalau hanya satu bulan sekali? Kalau dalam logika saya, ini mohon maaf ya Pak Nagi ya, kalau dalam logika saya maka seharusnya jika kita memang menjalankan program ini di sekolah kita, harusnya minimal itu 5 hari seminggu. Kalau bisa malah setiap hari. Karena kita berhadapan dengan kebudayaan sehat, dan kebudayaan sehat itu tidak bisa dilakukan momensial, melainkan harus reguler. Itu saja ya. Baik, terima kasih Pak Subhan. Yang pertama Pak Subhan, berbicara tentang sehat dan bugar,
sudah kita jalani sebenarnya. Setiap ada jadwal jam pelajaran olahraga ya. Jadi seminggu sekali berolahraga itu memang sangat kurang. Apalagi proyek ini dilakukan hanya 2 minggu, sebulan sekali ya, di setiap minggu kedua. Nah, memang sangat kurang Pak Sofan. Jadi kalau memang pengen sehat dan bugar itu memang harus kita lakukan setiap hari secara kontinu, tidak terpotong-potong, bukan hanya sekali atau 2 kali, tapi bertahap terus, rutinitas itu. Nah, ini salah satu upaya Pak Subhan. Ini salah satu upaya kita guru di Pangarangan 3 terhadap kepedulian kesehatan peserta didik kita. Nah, kalau kita tidak melakukan upaya apapun untuk menjaga kesehatan tubuh peserta didik kita, nah jadi nanti apakah kesehatan peserta didik kita baik-baik saja. Nah, ini salah satu upaya dengan melakukan proyek besar yaitu Healthy Fit and Fun, yang mana memang sangat minim sekali, 1 bulan 1 kali. Nah, makanya kekurangannya bisa kita lakukan di jam-jam olahraga. Jadi 1 minggu 1 kali anak-anak melakukan aktivitas berbagai macam, mulai dari permainan basket, sepak bola, kemudian permainan tradisional, ditambah lagi di setiap bulannya, setiap minggu kedua. Nah, itu dari 2 cara tersebut itu merupakan salah satu upaya kita maksudnya untuk meningkatkan aktivitas kebugaran tubuh dari peserta didik, supaya kesehatan tubuh dari peserta didik tetap terjaga gitu. Nah, itu salah satu upaya kita sebenarnya dengan melakukan proyek Healthy Fit and Fun ini. Mungkin itu saja Pak Subhan dari saya. Ya, maksud saya proyek ini apakah tidak berani Pak Nai sebagai penduduk proyek itu bisa menerapkan setiap hari? Kalau setiap hari mungkin masih banyak sekali tantangannya Pak Subhan. Ini tantangan yang terakhir ya, yaitu berbenturan dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Mulai dari banyak sekali program-program sekolah. Setiap pagi kita masih ada program tahfidz, kemudian kegiatan-kegiatan yang lainnya juga. Jadi tantangannya ya itu tadi, jadwal yang tidak bisa diprogram setiap hari kita melakukan aktivitas kebugaran tubuh terhadap peserta didik. Nah, jadi tantangan yang kita hadapi itu kita coba akali, kita coba siasati dengan cara melakukan aktivitas kebugaran tubuh dengan bergerak, dengan berolahraga di setiap jam olahraga, ditambah lagi proyek yang akan kita jalankan di semester kedua nantinya, yaitu Healthy Fit and Fun ini. Ya, itu Pak Subhan. Cukup Pak Subhan ya? Ya. Cukup Bu Indah? Ya, mungkin Pak Subhan masih puas Pak Subhan maunya setiap hari. Mungkin kalau Pak Tony bisa mengatur jadwal setiap hari, Pak Nai siap sama Pak. Mungkin sepertinya dulu senam ya, kalau dulu ada senam. Secara garis besar begini, sebenarnya saya punya sedikit gambaran bahwa ini hanya sekedar kita sharing dulu ya. Saya punya sedikit gambaran bahwa program Pak Nai itu benar-benar positif bagi siswa kita, sehingga kita mungkin bisa menerapkan setiap hari dengan mengambil jeda antara selesai tahfidz dengan jam masuk. Di situ ada waktu setengah jam. Mungkin setengah jam ini bisa diregulasikan dengan membuat kegiatan bermain anak-anak di halaman yang berorientasi pada kesehatan dan tubuh mereka. Jadi bukan sekedar istirahat duduk-duduk di dalam kelas main HP nunggu jam 8, tapi bisa kita arahkan menjadi sebuah kegiatan yang mempunyai nilai manfaat bagi kesehatan tubuh mereka. Itu maksud saya, gambaran seperti itu yang ingin saya sampaikan. Makanya saya tadi nanya, apakah Pak Naim sebagai penggagas proyek ini berani tidak mengusulkan bahwa proyek ini bisa dijalankan setiap hari? Saya tidak memandang bahwa itu proyeknya Pak Naim, tidak, tapi itu demi kebaikan siswa kita, kan demikian. Terus kan, berarti jawabannya tinggal Pak Naim sama Pak Dadik siap tidak? perusahaan Korea. Jadi saya baca itu kalau jam
Iya, iya. Begitu. Jadi berani nggak KKN menerapkan proyek itu yang awalnya hanya diregulasi dalam satu bulan? Berani nggak kita terapkan setiap hari? Kan begitu. Kalau saya sama Pak Gandhi, insya Allah siap. Tinggal nantinya bagaimana dukungan sekolah terhadap program saya dan Pak Gandhi yang direncanakan ini. Cuman begini dulu Pak Suman, kita coba ambil jalan tengah dulu. Program ini jalan atau tidak dulu. Kita coba dulu program di semester kedua, nantinya kita buat aktivitas kebugaran setiap bulan 1 kali dalam setiap minggu kedua, ya. Antusias peserta didik seperti apa dulu, dukungan orang tua seperti apa dulu. Kalau sudah antusiasnya luar biasa, peserta didik sangat senang, baru nantinya kita program ke berikutnya. Ya, Begitu Pak Suman. Pak. Ya. Ini agak banyak ya sebenarnya. Iya, iya, tahu. Jadi begini, saya kira dengan pemaparan Pak Naim tadi bahwa rekan-rekan guru di sini paham arahnya kemana, kan begitu. Arahnya bahwa ini akan memberikan dampak yang positif kepada siswa kita. Saya kira semua rekan guru di sini setuju. Kita hanya tinggal menyampaikan pada kepala sekolah saja. Nanti kadang kebetulan Bapak Kepala Sekolah tidak bisa hadir di pertemuan kita sekarang. Saya kira rekan guru kita sepakat bahwa ini adalah sebuah program atau sebuah aktivitas yang akan memberikan dampak positif. Jadi menurut saya kita tidak perlu menunggu reaksi dulu. Ketika teman-teman sudah paham bahwa ini akan positif, maka teman-teman akan berusaha memberikan sosialisasi kepada kelas-kelas mereka masing-masing, sosialisasi kepada wali-wali murid mereka masing-masing bahwa ini loh tujuan sekolah mengadakan program seperti ini adalah seperti ini. Jadi menurut saya ya tidak perlulah kita menunggu reaksi dan bagaimana sebabnya, karena ini udah jelas, teman-teman sudah paham arahnya positif, arahnya bagus. Dan yang kedua adalah ketika kita melihat siswa kita pada jam istirahat atau pada jam kosong, jeda waktu 30 menit atau lebih malah kadang itu duduk stay di kelas main HP, itu adalah sebuah ironi. Artinya ironi, kenapa saya bilang ironi? Di usia golden age mereka, saya bicara pada tentang usia antara 8 sampai 12 tahun, di mana itu benar-benar masa-masa yang begitu kritis untuk bagaimana perkembangan kognitif mereka dan fisiologi mereka. Jadi dibutuhkan koordinasi yang baik antara pelatihan fisik dengan kemampuan kognitif. Nah, pelajaran yang diberikan oleh Bapak dan Ibu sekalian itu lebih mengacu pada kognitif. Makanya saya katakan kita butuh regulasi kegiatan harian yang banyak melibatkan kegiatan fisik siswa. Dan saya yakin semua teman guru pasti akan setuju tentang hal ini. Makanya saya katakan kita tidak perlu menunggu lagi. Hanya tinggal bagaimana apakah penggagas proyek ini berani tidak menawarkan kepada teman-teman, ayo kita adakan setiap hari. Ketika teman-teman kemudian bilang setuju, tinggal kita mengajukan kepada kepala sekolah. Begitu kurang lebihnya Pak. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Subhan atas usulan sarannya ya. Memang apa yang disampaikan oleh Pak Subhan betul sekali. Pastinya rekan-rekan guru di Pangarangan 3 ini sangat setuju dengan menciptakan aktivitas kebugaran tubuh dengan cara bermain yang menyenangkan, sehingga terciptanya tubuh yang sehat, tubuh yang bugar gitu ya. Nah, kalau saya dengan Pak Gandhi siap untuk menggantikan itu, mengagendakan itu nanti di semester kedua. Tinggal nanti rekan-rekan guru dan kepala sekolah melegalkan kegiatan proyek itu. Kalau memang sudah setuju semua, kita bisa nanti duduk bersama lagi di kombel berikutnya. Kita akan paparkan lagi mungkin program-program apa saja yang akan kita lakukan di setiap harinya, mungkin begitu ya. Baik, terima kasih Pak Suman. Mohon waktunya kepada narasumber sedikit yang akan saya sampaikan di dalam acara open hari ini. Saya sangat tertarik sekali dengan kegiatan health, fit, and hunting. Sangat tertarik sekali dan saya sangat support apa yang akan kita rencanakan, agendakan di semester 2 ini realisasi. Ini
saya selalu menjawab, insya Allah di dalam tahun ini akan ada kegiatan yang sama dari tahun sebelumnya. Ada kegiatan bersama, kesehatan yang akan dicapai juga bersama, ada kegiatan juga fun, senang bersama. Nah ini yang akan nantinya membuat suasana baik secara internal maupun eksternal itu akan selalu happy, senang, sehat, yang akan berdampak terhadap program kemajuan yang akan diadakan pada kita nantinya. Nah, pada narasumber kita pada itu hari ini kita agendakan paling tidak itu kegiatan bersama, olahraga bersama atau kegiatan semacam lah yang membuat kebersamaan itu merasa ada saling memiliki dan tanggung jawab antara guru dan wali murid. Insya Allah dari beberapa wali murid seandainya dari pihak guru di sini tidak siap untuk menjadi instruktur mungkin di dalam senam, itu siap, ada beberapa wali murid yang siap untuk menjadi instruktur itu, tinggal menunggu instruksinya dari pandangan saja sama pengganti. Jadi kita rencanakan baik itu kita mulai dengan gerakan tubuh yang sehat, mungkin dengan kegiatan suasana yang sehat juga. Ini harus kita awali dengan niat kapan kita bisa laksanakan, jika kita sosialisasikan, insya Allah wali murid akan mendukung. Mungkin itu saja Pak Naim yang bisa saya sampaikan terkait dengan topik atau tema hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jemi atas usulan dan masukannya, keren sekali. Mudah-mudahan nanti di semester yang kedua program kita bisa tercapai. Pak Salamet, Pak Samsul, nyatar ya. Samsul, nyatar ya Pak. Terima kasih. Hanya menambah apa yang disampaikan oleh Pak Sol dan Pak Jemi. Temannya barangkali kalau kita akan melakukan itu biar organisir, apakah tidak bisa untuk merubah jadwal tahfidz itu dari jam 6:30 sampai jam berapa kita olahraga senam seperti tahun-tahun kemarin, setelah itu baru tahfidz. Barangkali mungkin bisa berjalan. Itu cuma tabat. Terima kasih. Terima kasih Pak Samsul. Ya, Pak Gandhi, silakan Pak Gandhi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, ini merupakan memang proyek besarnya kita, karena ini merupakan kegiatan rutin sesuai dari permintaan dari teman-teman tadi. Cuma bagaimana cara kita menyiasati waktunya. Dan tadi Pak Subhan bilang, gimana kalau kita ambil celah antara tahfidz ke jam olahraga, gitu ya, jam pertama ya, artinya dari setengah 8 sampai jam 8. Bapak Ibu yang saya hormati, karena ini merupakan proyek kita bersama, bukan hanya proyeknya saya dan Pak Naim, seperti yang telah dijelaskan di PowerPoint tadi, bahwa setiap guru juga ikut bersama-sama berkecimpung dalam proyek ini. Artinya kita tidak hanya terpaku pada senam, Bapak Ibu. Ya, fit and fun. Fun itu kan menyenangkan. Jadi bukan hanya senam yang menyenangkan, tapi kita juga bikinkan suatu program permainan yang penting anak-anak itu bisa bergerak, ya, daripada yuk tojo neku HP kelas sampai ngetos turuna ya. Jadi ketika saya dan Pak Naim sudah berada di lapangan, itu mohon bantuannya agar Bapak Ibu juga standby. Artinya untuk menjaga anak-anak ini masing-masing. Ya, jadi intinya kita harus bekerja sama. Kemudian yang kedua, ini juga ada kaitannya dengan dana BOS. Ya betul Pak Naim, mengenai pendanaan. Di dana BOS itu juga harus mendukung kegiatan ini. Karena kalau setiap hari permainannya kita sama dengan alat yang sama, itu mungkin akan monoton, Membosankan. jadi sanggup nama punten dananya untuk kegiatan ini, artinya biar anak-anak tidak bosan.
Ya, begitu Pak Naim. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Gandhi, Pak Samsul, Pak Selamat, Pak Saini, Pak Subhan, Pak Jenny atas saran dan masukannya. Mungkin kita mau dijawab Bu Indah? Mau dijawab Bu Indah? Enggak. Oh, tidak. Lanjut ya. Jadi mungkin kita bisa dibahas di pombel berikutnya mungkin ya untuk program kedepannya di semester yang kedua. Sama disampaikan oleh Pak Gandhi, minta dukungannya dari Bapak Ibu guru semua sehingga program proyek besar ini, proyek pembelajaran ini, PJBL ini bisa berlangsung dengan lancar dan sukses tanpa kendala apapun. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya serahkan lagi ke Ibu Indah. Baik, terima kasih kepada narasumber kita yaitu Bapak Naim. Tadi ada hubungannya dengan dana BOS. Jadi kalau saya silakan peserta didik kalau memang itu yang terbaik dan itu menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat, silakan diajukan proposalnya. Nanti tinggal dia sisir pada sekolah dan kita isi seperti itu saja. Jadi kita cukupkan untuk tombel hari ini. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah antusias sekali pada tombel hari ini. Selanjutnya saya Tutup. Saya tutup saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.